Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya Om Ras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Lahan Pemakaman Bekas Tumbal Pesugihan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Nama dan tempat dalam cerita ini sudah disamarkan. Dan jika ada kesamaan nama dan tempat, saya minta maaf. Malam itu Ayu masih bergelut dengan pekerjaannya. Ia berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaan yang selama kurang lebih 4 tahun ini sudah ia jalani. Dan memang beberapa bulan terakhir ini, tempat ia bekerja mengalami penurunan dan kemungkinan besar akan bangkrut. Maka dari itu banyak sekali karyawan-karyawan yang diberhentikan dengan uang pesangon yang tidak seberapa. Ayu tidak ingin terjadi hal buruk itu pada dirinya, karena mengingat susahnya mencari pekerjaan zaman sekarang. Temannya yang lulusan kuliah pun masih menganggur sampai sekarang. Lalu bagaimana nasibnya Ayu yang hanya lulusan SMP? Suatu keberuntungan yang harus ia pertahankan, bisa masuk ke perusahaan tempatnya bekerja saat itu. Dan hal itulah yang sekarang Ayu lakukan. Mempertahankan pekerjaannya yang sudah diambang pitu. Sesekali Ayu menghela nafas panjang. Rasa kantuk yang menyerangnya coba ia hiraukan dan tetap fokus pada kerjaan. Dari kejauhan lamat-lamat terdengar suara langkah kaki menuju ke ruangannya. Ayu menunggu-nunggu siapa kira-kira yang datang di tengah malam seperti itu. Seorang wanita cantik berusia 40 tahunan terlihat berdiri di depan pintu, tersenyum ke arah Ayu yang pada saat itu juga tengah melihat ke arah si wanita cantik. "Belum pulang yuk?" tanya si wanita cantik sembari berjalan mendekat ke arah Ayu. Langkah kakinya di atas lantai menciptakan suara yang cukup bagus di telinga Ayu. Tok, tok, tok. "Belum bu, masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan," jawab Ayu. "Saya beruntung memiliki karyawan sepertimu, Ayu," ucap si wanita cantik sambil menghela nafas berat. "Tapi sayang, tempat sebentar lagi akan berpindah tangan dan fungsi yuk. Malam ini adalah malam terakhir kamu dan saya ada di sini," lanjut si wanita cantik. Raut wajahnya nampak sangat sedih dan murung. Ayu dapat merasakan perasaan si wanita cantik itu. Bagaimana tidak sedih? Usaha yang ia rintis dari awal malah hancur dikarenakan setengah orang yang iri padanya, lalu menghalalkan segala cara untuk meruntuhkan usaha si wanita cantik. "Iya bu, saya mengerti. Semoga ibu bisa melewati semua ini dengan sabar. Saya yakin suatu saat ibu pasti bisa membangun semuanya kembali," ucap Ayu. Tidak terasa air matanya juga ikut menetes. "Terima kasih yuk. Saya doakan kamu cepat dapat pekerjaan lagi yuk," isak si wanita cantik seraya memeluk erat tubuh Ayu. Lalu setelah puas menangis, si wanita cantik itu mengeluarkan sebuah amplop putih dan menyerahkannya pada Ayu. Ayu menolak, namun si wanita terus saja memaksa. "Hanya ini yang bisa saya berikan untuk karyawan terbaik sepertimu. Jumlahnya tidak seberapa banyak dibandingkan pengabdianmu selama ini di sini. Terima kasih banyak Ayu," ucap si wanita cantik. Ayu menyeka air matanya dan menerima amplop itu. Sebelum pergi, Ayu kembali memeluk bosnya. Bos yang sangat baik dan ramah kepada karyawannya. Ayu berjalan keluar. Di tangannya ada beberapa barang dan sebuah tas terselempang di bahunya. Saat ia menuruni anak tangga, tiba-tiba terasa hembusan angin menyapu tengkuknya. Ayu seketika menghentikan langkahnya dan perasaan aneh mulai terasa.
Saat ia sampai di bawah dan ingin membuka pintu keluar, entah dari mana sesuatu terjatuh di depannya dari atas. Mata Ayu melotot, dadanya terasa nyeri dan sesak. Nafasnya berat saat melihat sesuatu yang terjatuh dari atas itu. Sebuah tubuh terjatuh tertelungkup dengan kaki yang patah dan kepala dipenuhi darah. Itu adalah si wanita cantik yang merupakan bosnya Ayu. Seketika setelah sadar dengan apa yang dilihatnya, Ayu berteriak histeris hingga satpam yang berada di pos jaga depan berdatangan. Mereka begitu tidak menyangka akan apa yang mereka lihat. Seorang bos yang begitu baik dan peduli pada karyawannya malah berbuat nekat dan melakukan bunuh diri. Seorang satpam itu dengan cepat memeriksa denyut nadi si wanita cantik dan untuk beberapa saat kemudian, "Cepat panggil ambulan!" teriaknya. Dengan tangan yang gemetar, Ayu mencoba mengambil handphonenya. Namun mungkin karena terlalu gugup, Ayu malah tidak bisa menemukan HP-nya. Untungnya satpam yang lain langsung bertindak cepat untuk menghubungi ambulan. Sekitar beberapa saat kemudian, sirene ambulan terdengar mendekat, memecah keheningan malam itu. Petugas mobil ambulan tersebut langsung bergerak cepat, memindahkan tubuh si wanita cantik ke dalam ambulan. Ayu juga berada di sana. Ia tidak henti-hentinya menangis dan berdoa. Sesampainya di rumah sakit dan baru saja akan keluar dari ambulan, Ayu tiba-tiba terjatuh tidak sadarkan diri. Saat siuman, ternyata dirinya sudah berada di ruangan rumah sakit. Saat ia keluar dari ruangan tersebut, ternyata di luar sudah ada banyak keluarga dari si wanita cantik yang sedang menunggu. Dan beberapa terlihat menangis. Tidak berapa lama kemudian, dokter mengabarkan bahwa si wanita cantik sudah meninggal beberapa saat yang lalu karena luka di bagian kepalanya begitu parah hingga mengakibatkan tulang tengkoraknya rusak. Ayu terduduk lemas, terlebih pihak keluarga yang mendengar kabar tersebut. Tidak ada yang pernah tahu tentang kematian. Ia bisa datang kapanpun dan dimanapun tanpa permisi, mengambil jiwa-jiwa yang sudah mencapai puncak batas kehidupan. Itulah yang disebut takdir kematian. 7 bulan telah berlalu. Ayu sudah beberapa kali melamar pekerjaan di beberapa tempat yang berbeda, namun tidak satu pun diterima. Ia benar-benar telah putus asa, bahkan sekarang makan pun ia harus bergantung dan membebani kakeknya yang sudah sangat tua. Hingga di suatu hari, saat ia membaca sebuah lowongan kerjaan di halaman beranda Facebook grupnya, tertulis sebuah lowongan pekerjaan. Dibutuhkan seorang wanita maksimal berusia 30 tahun untuk mengasuh seorang lansia. Di sana juga tertulis tanpa persyaratan apapun, yang berarti tidak membutuhkan ijazah dan lain-lain. Tanpa pikir panjang, Ayu langsung menyalin nomor HP yang merupakan pemilik lowongan pekerjaan tersebut. Lalu ia mengirimkan sebuah SMS dengan kata-kata yang sopan dan berharap bisa diterima bekerja sebagai pengasuh lansia di rumah si pemilik lowongan. Dan tidak menunggu beberapa lama, ada sebuah telepon masuk. "Halo, apa benar ini dengan Ayu?" tanya suara di seberang sana lembut. "Iya, Bu. Kebetulan saya belum mendapatkan pengasuh untuk bapak saya. Jadi kalau Na Ayu berkenan, silakan datang ke alamat yang baru saja saya kirimkan di SMS," ujar suara itu. Tentu saja Ayu sangat senang dan bahagia mendengar perkataan dari si wanita di seberang telepon. Setelah berterima kasih berkali-kali, Ayu langsung bersiap-siap untuk ke alamat yang dikirimkan si wanita tadi. Sekitar 1,5 jam perjalanan, Ayu tiba di depan sebuah rumah yang memiliki pagar tinggi yang dipenuhi dengan tumbuhan merambat. Setelah menunggu beberapa saat, ada seorang wanita parubaya yang membukakan pintu. Saat kakinya melangkah masuk, Ayu melihat halaman rumah yang begitu luas, namun nampak tidak terawat. Terbukti banyak tanaman dan bekas pot-pot bunga di mana-mana, namun semua tanamannya mati, tidak terurus. Rumah besar bercat putih tersebut sekilas nampak menyeramkan dengan beberapa bagian dinding yang catnya sudah mengelupas dan berubah warna. "Selamat datang, Na Ayu," ucap seorang wanita berusia 35 tahunan
yang berdiri di depan pintu dengan wajah yang tersenyum ramah. Setelah mengobrol sebentar, Ayu langsung dipersilakan masuk dan melihat keadaan si kakek yang akan diasuhnya. Di dalam sebuah kamar nampak seorang laki-laki tua renta bertubuh kurus yang hanya tinggal tulang dibalut dengan kulit, sedang duduk di atas kursi roda menghadap keluar jendela. Bu Risma selaku anak dari lelaki tua tersebut memperkenalkan aku pada si ayahnya. Namun lelaki tua nampak tidak mau disentuh oleh Bu Risma. Keadaannya memang begini, terkadang beliau juga suka lupa sama anggota keluarga, ujar Bu Risma. Ayu menghela nafas, ia tersenyum, lalu mendekati si kakek. Ayu mengelus-ngelus tangan si kakek. Anehnya, dengan tatapan tajam, si kakek mencengkeram tangan Ayu sambil berulang kali berkata, "Pulang, pulang, pulang." Tentu saja Ayu merasa kesakitan dan mencoba menenangkan si kakek. Sementara Bu Risma mencoba untuk melepaskan cengkeraman tangan ayahnya daripada tangan Ayu. Setelah beberapa saat, akhirnya si kakek mau melepaskan tangan Ayu. "Dia itu bermaksud baik, mau mengurusi Pian. Kami kan tidak selalu ada di rumah, ada saatnya kami sibuk bekerja di luar," ujar Bu Risma setengah membentak. Si kakek nampak diam, nafasnya berat terdengar. Walaupun sebenarnya Ayu takut pada si kakek, tapi walau bagaimanapun dia sangat butuh pekerjaan ini. Setelah beberapa saat, ia dan Bu Risma keluar. "Bagaimana Yuk? Apa kamu masih akan tetap mau merawat bapak saya? Dia itu memang agak kasar. Maklumlah, sudah tua," kata Bu Risma seraya memegang bahu Ayu. Aku tersenyum. "Saya mau Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin merawat beliau," jawab Ayu polos. Bu Risma nampak tersenyum, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang 100.000 dari dompetnya. "Kalau begitu, kembalilah kemari besok. Ini uang untuk membeli perlengkapanmu. Soalnya kalau sudah berada di sini, kamu tidak boleh keluar lagi sebelum sampai waktu cutimu," ujar Bu Risma sambil tersenyum. Ayu menerima uang itu dengan tangan gemetar. Sudah lama ia tidak pernah memegang uang lagi. Di jalan pulang tidak henti-hentinya Ayu memuji kebaikan bos barunya itu yang begitu sangat percaya padanya. Menyerahkan uang sebegitu banyak, padahal Ayu bisa saja tidak kembali ke sana lagi. Jika dipikir-pikir, tapi Ayu tidak curiga sedikit pun. Singkat cerita, hari itu Ayu kembali ke rumah Bu Risma dengan membawa satu tas besar berisi pakaian-pakaiannya. Saat sampai di sana, kembali si ibu-ibu yang membukakan pagar masih dengan wajah yang dingin. Sesampainya di dalam rumah, Ayu langsung disambut oleh Bu Risma. Dengan ramah dan hangat, Bu Risma menunjukkan kamar tempat Ayu akan beristirahat selama ia bekerja di sana. Hari itu juga Ayu langsung bekerja mengurusi kakek, mulai dari memandikan, memakaikan baju dan celana, atau bahkan membersihkan kotoran si kakek. Tidak terasa seminggu telah berlalu. Ayu mulai bisa akrab dengan si kakek. Meski kadang-kadang beliau masih suka kasar terhadap Ayu. Ayu juga sudah berkenalan dengan suami Bu Risma dan anak-anak Bu Risma. Mereka semua sangat baik pada Ayu. "Yuk, titip bapak dan anak-anak ya. Saya mau keluar kota dulu selama beberapa hari," ujar Bu Risma malam itu. Wajah Bu Risma nampak terlihat agak kusut malam itu. Mungkin ada masalah dengan usahanya, pikir Ayu seraya mengangguk. Bu Risma berangkat dengan ditemani ibu-ibu yang bekerja di sana juga. Setelah mobil tersebut keluar, pintu gerbang segera ditutup dan tidak lama setelahnya nampak seorang anak laki-laki berjalan ke arah pintu. Itu adalah Evan, anak sulung di keluarga Bu Risma. Ia nampak tersenyum menatap Ayu, lalu berjalan kembali ke kamarnya. Tepat tengah malam, pintu kamar Ayu diketuk pelan oleh seseorang. Ayu yang tidak tahu siapa yang mengetuk pintunya di tengah malam seperti itu pun nampak ragu untuk membukakan pintunya. Namun setelah mendengar suara suaminya Bu Risma yang sedang menanyakan sesuatu itu pun, Ayu langsung bergegas keluar. "Ada apa Pak?" tanya Ayu. "Nyonyamu kemana? Suami pulang kerja,
tapi tidak disediakan makanan, ujar lelaki tersebut dengan wajah yang nampak sangat kesal. Maaf Pak, ibu sudah pergi sejak tadi sama ibu yang satunya, jawab Ayu. Ya sudah, tolong buatkan aku teh kayu manis, taruh di meja dapur, aku mau ganti baju dulu, ujar Pak Bambang. Tanpa berani membantah, Ayu langsung berjalan ke arah dapur. Di sana ia mengisi air ke dalam ceret dan memasukkan sebatang kecil kayu manis, lalu menyeduhnya. Sambil menunggu air panas, ia menyiapkan gula dan teh di dalam gelas. Namun tiba-tiba, Pak Bambang sudah berada tepat di belakangnya dan langsung melingkarkan tangannya di pinggang Ayu. Ayu sangat kaget dan langsung meronta melepaskan diri. Namun pelukan Pak Bambang sangat kuat. Tenaga kecil Ayu tidak bisa untuk melepaskannya. Ayu mencoba berteriak, namun mulutnya seketika ditutupi oleh Pak Bambang. Pak Bambang yang sudah seperti kesetanan itu langsung menggarap tubuh Ayu. Ayu yang tidak punya kekuatan untuk melawan itu pun hanya bisa menangis dengan mulut yang masih ditutupi. Setelah melakukan hal yang tidak seharusnya pada Ayu, Pak Bambang langsung pergi, membiarkan Ayu yang menangis dengan tubuh yang setengah telanjang. Keesokan harinya saat Ayu sedang menyuapi si kakek, ia dipanggil oleh Pak Bambang. Jantung Ayu seketika berdetak dengan kencang. Ia masih takut akan kejadian tadi malam. Si kakek yang sudah mulai menyayangi Ayu langsung menahan tangan Ayu saat ia akan pergi keluar. Ayu, teriak Pak Bambang. Dengan tergesa Ayu langsung berjalan keluar. Jangan beritahu apa yang terjadi tadi malam pada Risma. Jika sampai kau memberitahukan itu semua, saya tidak akan segan-segan memecatmu dari pekerjaan ini. Mengerti? Bisik Pak Bambang sembari menyelipkan berlembar-lembar uang 100 ribuan di dalam baju Ayu. Ayu sangat-sangat merasa terhina oleh kelakuan Pak Bambang. Dengan mata yang sudah berair, Ayu menyebarkan uang itu pada si lelaki. Saya bukan pelacur. Saya akan tetap melaporkan apa yang telah Bapak lakukan terhadap saya pada Bu Risma. Dan satu lagi, saya memang orang miskin, tapi saya tidak takut dipecat, ujar Ayu emosi seraya melemparkan uang itu ke wajah Pak Bambang. Jangan main-main dengan saya, Yuk. Jika saya hancur, keluargamu pun harus hancur, bentak Pak Bambang seraya berjalan meninggalkan Ayu. Ayu menangis terisak. Setelah ia merasa lebih tenang, Ayu langsung mengumpulkan uang yang tadi ia lempar. Ayu sengaja mengumpulkan uang itu untuk bukti pengaduannya pada Bu Risma nanti. Uang itu cukup banyak, ada 2.500.000. Namun entah mengapa, Ayu merasa benci melihat uang tersebut. Lalu setelahnya ia kembali ke kamar si kakek. Kau tidak apa, Cuk? Tanya si kakek. Ayu menggeleng dan berusaha tersenyum. Matamu seperti habis menangis, kata si kakek sembari mengusap kepala Ayu. Kau dimarahi Bambang? Tanyanya lagi. Ayu menggeleng. Saya rindu kakek saya, jawab Ayu. Kakekmu beruntung, punya cucu yang perhatian sepertimu. Sayangnya aku tidak seberuntung kakekmu, ucap si kakek. Pada saat malam harinya, Ayu bermimpi berada di sebuah lahan pemakaman dan ia seperti tidak asing dengan sesuatu yang berada sekitar jalan pemakaman tersebut. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, Ayu kembali mengalami pelecehan dari Pak Bambang yang masuk ke dalam kamarnya secara diam-diam. Kali itu Ayu diancam dengan sebuah foto kakeknya. Kau tahu siapa dia, Ayu? Kalau kau sampai berani melawan ataupun melaporkan ini semua pada Risma, aku akan menyakiti orang yang ada di foto ini, ujar Pak Bambang dengan senyum liciknya. Singkat cerita, hari itu Ayu membawa si kakek keluar dari rumah dan membawanya berjalan-jalan mengelilingi rumah besar tersebut. Saat berada pada salah satu titik, Ayu tanpa sengaja mengedarkan pandangannya ke arah jendela di kamar atas. Nampak seseorang memakai gaun hijau berambut pirang tengah berdiri menatap ke arah Ayu dengan lekat. Namun anehnya perempuan yang ia lihat tadi tiba-tiba menghilang ketika Ayu mengalihkan pandangannya sesaat.
Saat Ayu kembali melihat ke arah si perempuan tadi, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Secepat itukah ia pergi? Gumam Ayu tanpa sadar. Siapa, Cuk? Tanya si kakek. Ayu gelagapan sendiri mendengar pertanyaan dari si kakek. Ia enggan untuk memberitahukan apa yang sudah ia lihat pada kakek. Itu maksud Ayu tikus, jawab Ayu sekenanya. Si kakek nampak terdiam. Tiba-tiba ia menarik tangan Ayu dan meminta Ayu untuk mendekatkan telinga kepada si kakek. Kau sudah melihatnya? Tanya si kakek berbisik. Wanita berambut pirang itu, lanjut kakek. Dek, dari mana kakek tahu? Batin Ayu. Memangnya itu siapa? Tanya Ayu juga berbisik. Saat si kakek akan menjawab, tiba-tiba dari arah atas melayang sebuah pot bunga kosong mengenai punggung Ayu. Ayu nampak meringis kesakitan, namun saat ia melihat ke arah atas, tidak nampak siapapun di sana. Dengan cepat si kakek langsung menunduk dan melepaskan tangan Ayu. Malam pun tiba. Hujan dan petir di malam itu membuat Ayu enggan keluar kamar. Ia mengunci rapat pintunya dan menambahkan beberapa kunci tambahan di depan pintu agar Pak Bambang tidak bisa masuk dan melecehkannya lagi. Ayu menutup rapat tubuh mungilnya dengan selimut, namun karena selimut itu sangat tipis, rasa dingin pun masih menyerang tubuh Ayu. Lalu ia bangun dan mengambil jaketnya serta sarung untuk menambah tebal selimutnya. Lalu setelah merasa hangat, Ayu mulai memejamkan matanya. Akan tetapi, hanya beberapa saat saja ia menutup matanya. Ia mendengar suara teriakan seorang wanita dari arah luar rumah. Awalnya Ayu tidak terlalu menanggapi suara tersebut. Namun semakin lama suara itu semakin terdengar mendekat dan berpindah-pindah. Ayu bangun dan duduk di pinggir kasurnya. Ia mencoba menyaring suara itu lagi. Ya, itu adalah suara manusia. Ayu segera beranjak ke arah jendela, lalu mengintip keluar. Di bawah derasnya hujan dan kilat yang menyambar-nyambar, Ayu melihat 3 orang yang menggunakan jas hujan sedang menyeret seorang wanita di luar. Jantung Ayu seketika berpacu dengan kencang. Siapa mereka? Apa yang sedang terjadi pada gadis itu? Pikir Ayu kalut. Tanpa pikir panjang, Ayu bergegas keluar dari kamarnya dan berjalan mengendap-endap keluar lewat pintu dapur. Ia segera mengikuti orang-orang yang tadi ia lihat. Sesekali Ayu menyapu wajahnya yang sudah basah oleh air hujan. Rasa dingin menusuk tulang sudah tidak ia hiraukan lagi. Ayu terus berjalan hingga tiba di sebuah lahan pemakaman yang cukup luas dengan batu nisan terbuat dari kayu. Di sana Ayu kehilangan jejak orang-orang tadi. Ia nampak kebingungan di tengah-tengah derasnya hujan itu. Hingga tiba-tiba sebuah benda keras mendarat di kepalanya dengan keras. Seketika penglihatan Ayu menjadi gelap. Saat ia terbangun, ia sudah berada di sebuah ruangan pengap dan berbau. Mulut serta kaki dan tangannya terikat di bangku tersebut. Sakitnya bekas pukulan masih terasa di kepalanya. Penglihatan Ayu pun masih nampak kabur. Di sana ia melihat dengan samar-samar banyak orang mengelilinginya. Namun entah siapa, ia tidak begitu melihat jelas wajahnya. Hingga salah seorang berbicara dengan nada membentak kepadanya. Barulah Ayu sadar bahwa mereka itu adalah Bu Risma, Pak Bambang, dan juga wanita Parubaya yang menjadi ART mereka. Sudah diberi pekerjaan, tapi malah kau lebih tertarik dengan apa yang kami kerjakan. Dasar pelacur. Dengar perempuan sundal, gara-gara kau sudah tidak ada perawan, aku terpaksa menumbalkan adikku, ujar Bu Risma yang seketika membuat jantung Ayu seakan terhenti. Tiba-tiba sebuah tamparan dan tendangan juga pukulan mendarat di tubuh Ayu tanpa ia bisa melawan. Rasa sakit yang teramat sangat, apalagi ketika salah satu di antara mereka meremas dengan keras payudara Ayu. Rasa nyeri yang teramat sangat membuat Ayu berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Siksaan tidak hanya sampai di situ. Berkali-kali Ayu dipukul menggunakan kayu di bagian kakinya sampai berdarah. Dia yang memperkosaku, dia yang telah merenggut keperawananku,
teriak Ayu. "Siapa?" bentak Bu Risma seraya menjambak rambut Ayu, hingga banyak rambutnya yang tercabut paksa. "Suamimu, dia bajingan, bangsat!" teriak Ayu bergetar, menahan sakit di sekujur tubuhnya. Siksaan terhadap Ayu terhenti. Kini terlihat Bu Risma yang mengamuk dan menyerang suaminya. Hingga perkelahian kedua pasutri itu pun tidak dapat dilerai lagi oleh si ART. Semuanya kembali menjadi gelap. Cuk, bangun, ini kakek," ujar seseorang berusaha menyadarkan Ayu yang masih pingsan akibat siksaan tadi. Ayu membuka matanya pelan. Walaupun tidak begitu jelas wajahnya, namun Ayu tahu siapa yang berada di hadapannya itu. "Kasihan kamu, Cuk. Kakek akan membebaskanmu. Ayo bangun, sadar," ucap si kakek. "Kenapa kakek ada di sini? Bukannya kakek tidak bisa jalan?" ujar Ayu sambil sesekali meringis. "Nanti kakek ceritakan, tapi tidak sekarang. Sekarang aku harus membawamu keluar dari lingkaran setan ini," ujar si kakek memapa Ayu. Ayu tidak menyangka kalau kakek itu ternyata sangat sehat. Berarti selama ini mereka hanya berakting atau apa? "Haruskah aku percaya pada kakek ini?" batin Ayu, terus mengeluarkan pertanyaan yang ia sendiri pun tidak mampu menjawabnya. "Gawat, mereka rupanya sudah berbaikan," gumam si kakek saat melihat dua orang yang berjalan dari kejauhan. Kakek itu segera membantu Ayu untuk bersembunyi dan berjalan mengelilingi pemakaman menuju jalan keluar. Ayu yang masih lemas dan kesakitan akibat siksaan dan pukulan tadi, ia melihat banyak sekali orang-orang yang berjejer di sana. "Siapa mereka?" tanya Ayu pelan. "Tidak ada siapa-siapa, kita hanya berdua," jawab si kakek dengan suara yang sudah terdengar kelelahan. Cahaya sinar mulai terlihat, dan langkah kaki si kakek yang membawa Ayu itu pun langsung dipercepat. Akhirnya setelah melewati perjalanan yang cukup menegangkan, mereka berdua berhasil keluar dari pemakaman. Si kakek langsung membawa Ayu berjalan ke arah rumah. Dan singkatnya, di depan rumah, pintu pagar sudah terbuka. Dan Evan nampak sudah duduk di belakang setir sebuah mobil kijang tua milik si kakek. Kakek membantu Ayu masuk dan ia juga ikut masuk. Lalu mobil itu meluncur ke jalan dengan cepat. Sekilas Ayu kembali melihat sesosok perempuan berambut pirang lagi. Singkatnya, mereka sampai di sebuah penginapan yang hampir roboh. Dan si kakek juga Evan membantu Ayu untuk keluar dan membawanya masuk ke dalam penginapan tersebut. Sesampainya di dalam kamar, si kakek meminta Evan untuk membelikan Ayu obat-obatan di luar. Lalu setelah Evan pergi, kakek mulai menceritakan semuanya pada Ayu. "Wanita yang kau lihat itu adalah sosok hantu pesugihan itu, Cuk. Jika dia sudah sering menampakkan wujudnya, maka tidak lama lagi penumbalan akan dilakukan. Jika tidak, maka kekayaan yang kami miliki akan musnah dalam sekejap," ujar si kakek memulai ceritanya. "Aku yang memulai semua ini. Aku yang menciptakan kesesatan untuk anak-anakku. Mereka hanyalah korban dari keserakahanku. Aku harap kau mau memaafkan mereka, Cuk. Yang harus disalahkan atas semua ini adalah aku. Aku sudah sangat banyak menumbalkan para gadis, dan orang yang kau ketahui sebagai pembantu itu adalah dukun yang dari dulu membimbingku. Karena aku sudah tidak mau lagi melakukan itu semua, maka dia menghasut agar anak-anakku yang meneruskannya. Bertahun-tahun aku diancam dan disuruh berpura-pura lumpuh untuk menarik minat para gadis yang mencari pekerjaan. Maafkan aku, Cuk. Aku diancam. Mereka mengancam akan membunuh anak bungsuku, yaitu adiknya Risma, dan menumbalkannya pada makhluk sialan itu, Yuk. Aku tidak kuasa menolak, karena aku tahu ancaman itu memang akan benar-benar terjadi jika aku salah dalam berbuat. Tapi malam ini ia dibunuh dan dijadikan tumbal oleh kakaknya sendiri," ujar si kakek terisak. Betapa kaget dan terpukulnya Ayu mendengar pengakuan dari si kakek. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa ia akan ditumbalkan. Tapi Ayu tidak menyalahkan si kakek, walau ia sempat benci.
karena Ayu juga memiliki rahasia terbesar dan tergelap dalam hidupnya yang harus ia bawa sampai mati. Beberapa saat kemudian Evan datang membawa sekantung obat-obatan. Ia juga membelikannya Ayu minuman agar Ayu bisa lebih tenang. "Cucuku ini, dia sangat berbeda dari orang tuanya, Yuk," ucap si kakek. Setelah luka-luka Ayu diobati, si kakek berpamitan untuk pergi. "Sebaiknya kakek ikut kami saja," ujar Ayu saat kakek akan pergi. "Tidak, Yuk, aku yang memulainya, maka aku pula yang akan mengakhirinya. Jika malam ini merupakan pertemuan kita yang terakhir, kakek benar-benar minta maaf telah menjebakmu, Yuk. Kakek sangat menyayangi kalian berdua," kata kakek. Dada Ayu seketika sesak. Ia tidak mampu lagi membendung air matanya. Untuk pertama dan mungkin terakhir kalinya, mereka bertiga berpelukan erat. Setelah si kakek pergi, Ayu dan Evan melihat si kakek keluar penginapan menuju mobilnya bersama kakek-kakek lainnya. "Itu siapa, Van?" tanya Ayu. "Itu kakek Amin, sahabat kakek. Beliau pemilik penginapan ini," jawab Evan dengan wajah yang nampak kalut. Baru setengah jam mereka berdua tinggal. Tiba-tiba Ayu merasa sangat khawatir pada si kakek. Ayu membangunkan Evan yang sedang tertidur duduk di sebelahnya. "Van, bangun. Aku khawatir dengan kakek. Apakah tidak sebaiknya kita menyusul kakek?" ujar Ayu yang bagian mata dan wajahnya sudah mulai membengkak. "Aku tidak mau kedatangan kita ke sana malah mengganggu fokus kakek. Aku yakin beliau pasti aman bersama kakek Amin," jawab Evan. Ayu menghela nafas panjang. Pikirannya saat itu benar-benar kacau. "Bagaimana kalau mereka menyakiti keluargaku, Van?" tanya Ayu mulai kepikiran. Karena memang ia sempat diancam oleh Pak Bambang, ayahnya Evan. Jika ia menolak atau mengadu tentang pelecehan itu, maka kakek Ayulah yang akan menerima akibatnya. Nafas Ayu seketika naik turun, mengingat betapa ia sangat menyayangi kakeknya itu. Ayu memukul-mukul lantai karena kesal dan bingung dengan apa yang harus ia perbuat. "Tenang, aku rasa mereka tidak akan tahu secepat itu tentang keluargamu. Walaupun kemungkinannya ada, tapi ya pasti itu membutuhkan waktu. Tidak malam ini, kita masih punya waktu untuk berbuat sesuatu. Jadi lebih baik sekarang kita tunggu saja kabar dari kakek," ujar Evan. Ayu menangis. "Lalu bagaimana kalau ayahmu tahu tentang kakekku? Aku pernah diancam saat itu. Ayahmu, Pak Bambang, menunjukkan gambar kakekku. Dia tahu di mana kakekku, keluargaku." "Diancam apa? Masalah tumbal itu?" tanya Evan. "Saat dia memerkosa aku," ujar Ayu tanpa sadar. Evan menatap lekat pada Ayu. Nampak ia mengepalkan tangannya. "Biadab. Aku tidak punya keberanian untuk melawan, Van. Aku..." isak Ayu. Tidak disangka Evan malah memeluk Ayu. Dia ikut menangis. Lalu tidak berapa lama Evan melepaskan pelukannya. "Aku akan menyusul kakek," kata Evan. "Aku ikut." "Tidak, sebaiknya kamu di sini saja. Di sini lebih aman." Tapi Ayu tetap bersikeras ingin ikut. Akhirnya mau tidak mau, Evan mengiyakan dan mereka berdua keluar dari kamar menuju ke sebuah ruangan di penginapan tersebut. Setelah membongkar dan mengacak-ngacak semua barang yang ada di sana, akhirnya Evan menemukan sebuah kunci motor. Lalu ia menarik tangan Ayu untuk menuju ke parkiran. Nampak sebuah motor bermerek Astrea terparkir di sana. Evan segera mencocokkan kuncinya pada motor tersebut. Lalu setelah motor berhasil dihidupkan, keduanya pun berangkat. Lampu motor itu menyibak gelapnya malam dan hujan yang masih nampak turun, meski tidak sederas tadi. Di tengah jalan, saat Evan memacu laju motornya, tiba-tiba mereka berdua melihat seorang wanita sedang berdiri di tengah jalan. Wanita itu adalah yang pernah Ayu lihat sebelumnya. Saat Evan akan menghindari si wanita, mereka berdua malah terjatuh karena menabrak pembatas jalan. "Sialan," umpat Evan sementara Ayu langsung berusaha bangun dan melihat ke sekelilingnya. Mereka berdua terluka karena tergores bebatuan di pinggir jalan.
Evan berjalan ke arah si wanita yang tadi menghalangi jalan. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya mereka berdua dengan Ayu yang ada di sana. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Evan langsung berlari ke arah Ayu. Ia hanya diam, berusaha menutupi perasaannya. Ia tidak ingin membuat Ayu takut, padahal tanpa Evan tahu, Ayu juga sudah beberapa kali melihat si perempuan yang tadi. Dan perempuan itulah yang disebut hantu pesugihan oleh si kakek. Setelah beberapa saat mencoba dan mencoba, akhirnya motor berhasil hidup. Namun lampunya mengalami kerusakan akibat terjatuh tadi. Lampunya tidak menyala. Bagaimana ini? Aku tidak bisa melihat dalam kegelapan, tanya Evan. Pelan-pelan saja, Van. Aku yakin kamu pasti bisa. Lalu mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan di kegelapan tanpa penerangan sama sekali. Beberapa kali mereka berdua hampir celaka karena diganggu oleh penampakan-penampakan sosok menyeramkan di jalanan gelap tersebut. Hingga akhirnya mereka pun sampai di depan pintu pagar. Evan memarkirkan motornya di luar pagar lalu mengendap-endap masuk ke dalam. Di dalam nampak sunyi dengan kaki yang terpincang-pincang sambil menahan rasa sakit. Ayu berjalan di belakang Evan. Mereka langsung berjalan ke arah rumah. Namun di dalam rumah sepertinya tidak ada orang sama sekali. Aku rasa mereka ada di pekuburan, Van, ucap Ayu. Kuburan? Lalu Ayu segera berjalan keluar rumah. Ia mencoba mengingat-ingat jalan yang menuju ke kuburan itu lagi. Dari kejauhan terdengar suara-suara ayam yang berkokok bersaut-sautan, menandakan sebentar lagi akan tiba fajar. Untung saja Ayu berhasil mencari kuburan-kuburan itu. Beberapa kali Evan terjatuh akibat kakinya yang tidak sengaja tersandung nisan. Mereka berdua terus berjalan di antara kuburan-kuburan. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan tempat yang sebelumnya digunakan untuk mengikat dan menyiksa Ayu tadi. Nampak dari luar tidak ada suara apapun. Akhirnya Evan memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Aroma-aroma busuk menyengat menusuk hidung. Evan hampir muntah dibuatnya. Ada apa, Van? Apa kakek ada di sana? Tanya Ayu. Kosong, jawab Evan bergegas keluar. Kemana mereka? Batin Ayu bingung. Beberapa saat mereka duduk menunggu hingga tiba-tiba terdengar kresek bunyi dari arah belakang. Brak! Evan dipukul hingga terjatuh. Seketika Ayu gemetar melihat siapa yang telah memukul Evan. Yang tidak lain adalah dukun yang dikatakan si kakek. Ayu mundur beberapa langkah. Ia sama sekali tidak memiliki senjata untuk melawan. Saat wanita parubaya itu mendekati Ayu, Evan mencoba bangun. Dengan sekuat tenaga Evan memegangi wanita tersebut dan Ayulah yang bertugas untuk memukulinya. Mereka berdua mengeroyok si dukun hingga beberapa saat darah sudah keluar dari bagian kepalanya. Evan lalu melepaskannya dan mengajak Ayu untuk segera pergi. Tangan Ayu dan Evan masih gemetar. Itu adalah kali pertama untuknya memukuli seseorang. Saat akan pergi, Evan kembali tersandung. Namun kali ini bukan batu nisan yang membuatnya jatuh. Ada sesosok tubuh yang terbaring di sana. Dalam kegelapan mereka berdua mencoba memeriksa apakah orang itu masih hidup atau sudah mati. Hingga mereka tidak menyadari sosok perempuan berambut pirang itu berdiri tidak jauh dari mereka. Saat Evan menyadari hal itu, rupanya ia sudah terlambat dan sosok perempuan itu sudah mulai mendekat ke arah mereka. Evan mencoba menarik tangan Ayu, namun saat ia kembali jatuh karena tersandung batu nisan, tangan Ayu terlepas. Beriringan dengan itu, sosok perempuan tadi menghilang. Ayu meraung-raung entah kenapa. Suara Ayu pun telah berubah. Ia mengelus kepala Evan lalu pergi. Evan mencoba mengikuti kemana Ayu pergi, dan ternyata langkahnya mengarah ke salah satu jalan. Dan jalan itu mengharuskan mereka memanjat pagar pembatas untuk sampai ke jalan yang berada di luar pagar. Evan yang awalnya takut untuk memanjat akhirnya memberanikan diri, meski ia nampak sangat kesulitan. Saat Evan masih fokus pada pijakan kakinya, anehnya Ayu sudah berada di luar pagar, dan ia terus berjalan meninggalkan Evan. Meski ketinggalan, begitu sampai di bawah,
Evan langsung berlari mengikuti Ayu. Matahari terasa lambat sekali untuk terbit. Ternyata Ayu berjalan ke sebuah rumah di sana. Rumah itu berbentuk aneh dan hanya mempunyai penerangan berupa lampu pelita. Tanpa ragu Ayu masuk ke dalam. Dan benar saja, di sana ada seorang perempuan yang terikat. Ayu melepaskan ikatannya dan menyuruh perempuan itu untuk pergi. Sementara itu ia langsung berjalan ke atas loteng rumah itu. Ternyata di sana si kakek sudah terbunuh dan Pak Bambang yang masih memegangi kapak. Ayu berjalan masuk dan menyerang Pak Bambang. Lelaki itu mencoba melawan, namun kekuatan tubuh Ayu lebih besar darinya. Mendengar suara ribut-ribut dan beberapa gebrakan kaki di loteng, Evan pun memberanikan naik, takut terjadi apa-apa pada Ayu. Ternyata ia melihat Ayu yang tengah berusaha membunuh ayah Evan. Awalnya Evan ingin menolong ayahnya, namun kemudian ia urungkan niat itu. Lalu setelah itu, Ayu berkata, "Namaku Kemuning. Dulu aku sama sepertimu, tapi mereka telah menjadikanku seperti ini," ucap Ayu. Evan tidak mengerti arah pembicaraan Ayu, tapi saat ia akan bertanya, nampak tubuh Ayu mengejang. Evan ragu saat ingin mendekati Ayu. Ia juga melihat kakeknya sudah meninggal. Di sampingnya ada ibunya, Bu Risma. "Kamu tidak apa-apa?" ujar Evan. Tiba-tiba Ayu tersedak, lalu memuntahkan sesuatu yang menggumpal keluar dari tenggorokannya. Ayu kembali tersadar. Ia langsung meracau tidak karuan dan sangat shock setelah melihat si kakek sudah meninggal bersama anak dan menantunya. Ayu tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Dengan dibantu oleh Evan, mereka berdua turun dari loteng. Di luar rumah, nampak matahari sudah muncul dan menyinari tempat itu dari balik pepohonan. Di sana juga ada perempuan yang sebelumnya terikat dan dibebaskan oleh Ayu tadi. Mereka bertiga saling bertukar senyum dan berjalan dengan tertati-tati keluar dari tempat aneh tersebut. Saat sampai di depan pagar pembatas, Evan melihat bahwa ternyata pagar itu memiliki pintu. Ia sama sekali tidak menyadarinya saat malam dan mengikuti Ayu. Evan tertawa kecil, namun sesaat tawanya hilang karena Ayu dan perempuan yang tadi sama sekali tidak tertawa, malah memandangi Evan dengan tatapan bingung. Maaf, ucap Evan. Pintu pagar tersebut dibuka. Ada bunyi derit yang tidak biasa dan nampak pemandangan yang tidak kalah mengejutkan di depan mereka. Lahan yang cukup luas dipenuhi kuburan dengan batu nisan tanpa nama. Kuburan yang sepertinya dibuat dengan asal-asalan itu memenuhi tempat tersebut. "Sebanyak ini," gumam Ayu dan Evan. "Bahkan aku sama sekali belum tahu ada kuburan seaneh ini di sini," ujar Evan. "Pantas ayah dan ibuku selalu melarang kami bermain di sekitar gerbang sana," ujar Evan lagi. Beberapa saat berjalan melewati kuburan-kuburan itu, ia melihat sosok yang sebelumnya tersandung kaki Evan. Ternyata itu adalah kakek Amin yang entah sudah berapa lama di sana. Untungnya lelaki tua tersebut masih hidup, namun ia memiliki luka yang cukup parah di bagian telinga dan matanya. Evan yang memang masih cukup kuat langsung menolong si kakek untuk bangun dan membawanya keluar dari area pemakaman. Setelah itu, Evan kembali lagi bersama beberapa orang teman dari kakek Amin untuk mengambil jenazah ayah, ibu, dan juga kakeknya Evan ke tempat itu. Namun anehnya, ternyata rumah-rumah itu sudah terbakar dan batu nisan itu sudah menghilang. Dugaan pertama adalah si dukun yang melakukan semua itu. Karena Evan dan Ayu tidak tahu apakah wanita tua yang mereka pukuli masih atau sudah mati. Karena pada saat itu mereka berlari karena gugup dan takut. Sebagian orang percaya dan sebagian tidak, karena seiring berjalannya waktu, lahan pemakaman itu sama sekali tidak menunjukkan gundukan tanah layaknya kuburan pada umumnya. Sebagian lagi mengatakan kalau itu tempat hanyalah kebun biasa, namun bekas reruntuhan. Rumah yang terbakar itu masih ada sampai sekarang, karena memang katanya tumbal-tumbal gadis itu datang dari berbagai daerah yang jauh, sehingga tidak ada orang lain yang tahu dan curiga.
Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.